mungkin bertanya-tanya saya siapa gitu kan? Iya. Perkenalkan, nama saya Priscia Eka Wulandari Pak. Saya dari CPS 2020 adalah untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian tentang pembuatan pestisida nabati dari rendaman daun pepaya. Selanjutnya saya akan membagikan pretest Pak. Nomor 1, apakah Anda mengetahui tentang pertanian organik? Jika Bapak mengetahui silakan coret iya. Jika tidak, Bapak silakan coret tidak. Tanaman cabai. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham atau sudah mengerti lah tanaman yang sering menyerang cabai. Mungkin ada yang tahu ini gambar dari apa Pak? Ada yang tahu? Belum tahu. Ini nama tris. Yang ini ada yang tahu Pak? Tahu. Kutu daun Pak. Kutu daun. Yang ini? Ini tungau. Yang ini? Lalat. Yang ini? Pasti tahu ini apa? Iya, yang ini ulat geraya. Di sini saya akan memfokuskan pada hama ulat geraya. Di mana ulat geraya sendiri adalah jenis ulat yang menyerang daun sampai bolong-bolong Pak, sehingga mengganggu kemampuan fotosintesis tanaman dan menghambat pertumbuhan tanaman. Hama ulat menyerang tanaman cabai sejak di persemaian sampai panen di sepanjang tahun, di mana serangan hebat terjadi pada musim kemarau. Biasanya jika tanaman Bapak Ibu sekalian terserang hama ulat, biasanya dikendalikan di sana apa Pak? Racun. Semprot pestisida ya Pak? Pestisida sendiri diartikan sebagai zat yang dapat bersifat racun, menghambat pertumbuhan atau perkembangan organisme pengganggu tanaman. Semprotnya itu kalau terjadi serangan ulat itu pakai apa Pak? Pestisidanya? Lanin. Ada ini ya Pak? Basel, Bestona. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, jika penggunaan pestisida sendiri itu mempunyai dampak negatif maupun dampak positif. Di sini dampak positifnya bereaksi cepat terhadap hama, jadi sekali penyemprotan bisa langsung mati, ya Pak. Sehingga mengurangi kerugian akibat serangan hama. Sedangkan dampak negatifnya di sini, residu atau sisa dari penyemprotannya itu Pak mencemari lingkungan, menyebabkan resistensi atau membunuh musuh alami dan resistensi atau ketahanan terhadap hama, serta menurunkan kualitas produk pertanian Pak. Jadi produk pertanian itu kan kalau sudah terkontaminasi bahan kimia pasti sudah kurang aman juga untuk dikonsumsi. Selanjutnya pestisida nabati. Kebalikannya dari ini ya Pak. Pestisida nabati sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya bisa dari daun pepaya, daun mimba, daun tembakau dan lain sebagainya. Sama seperti pestisida kimia, pestisida nabati di sini juga memiliki kelebihan atau kekurangan Pak. Kelebihannya bebas dari residu atau sisa penyemprotan, sehingga terbuat dari bahan organik Bapak Ibu sekalian yang mudah terurai sehingga aman untuk lingkungan. Dampak negatifnya tidak langsung membunuh hama Pak, butuh waktu, serta tidak hemat karena masih ribet untuk buatnya Pak. Selain sebagai sayuran ya Pak, ternyata daun pepaya itu juga bisa loh Pak dibuat pestisida. Selain kenapa sih saya memilih pepaya nih, daun pepaya? Daun pepaya sendiri kan mudah ditemui ya Pak, ada di mana saja. Di sepanjang tahun juga ada. Dan di sini saya akan menjelaskan kandungan dari daun pepaya. Di sini lebih terfokus pada getah daunnya Pak. Mengandung bahan aktif flavonoid, terpenoid, alkaloid, asam amino non protein serta bermin. Di sini diharapkan penelitian, menurut penelitian ya Pak, enzim papain itu jika bereaksi dengan air memiliki efek terhadap organisme pengganggu tanaman seperti menolak makan, racun kontak, dan mengganggu fisiologis ulat serta serangga. Jadi apabila diaplikasikan, ulat itu akan mogok makan Pak, nggak nafsu makan. Jadi ulatnya itu lemes dan mati perlahan karena kelaparan. Di sini saya akan menampilkan video tentang pembuatan pestisida nabati dari daun pepaya. Kita simak bersama nih Pak.
Daun pepaya. Daun pepaya sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Tapi tahukah Anda, selain dimanfaatkan untuk diolah sebagai sayuran, ternyata daun pepaya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat pestisida nabati. Daun pepaya mengandung bahan aktif flavonoid, terpenoid, dan alkaloid yang bersifat racun bagi serangga dan efektif untuk mengendalikan apit dan hama ulat pada daun. Siapkan blender untuk menghaluskan daun pepaya. Siapkan sendok untuk takaran campuran deterjen, pisau serta telenan untuk memotong daun pepaya. Timba sebagai wadah untuk menampung larutan. Saringan sebagai alat bantu untuk menyaring larutan. Daun pepaya sebagai bahan utama pembuatan pestisida nabati. Sebanyak 10 liter air sebagai campuran, dan deterjen sebanyak 2 sendok makan sebagai pelarut. Langkah pertama adalah potong daun pepaya menjadi irisan daun yang lebih tipis agar supaya saat dilakukan blender menjadi lebih mudah. Selanjutnya, irisan daun yang telah dipotong dimasukkan ke dalam blender, kemudian dihaluskan. Setelah di blender, larutan kemudian disaring agar terpisah dari ampas daun. Setelah disaring, tambahkan 2 sendok makan deterjen yang berfungsi untuk menghilangkan lapisan lilin pada serangga dan hama. Kemudian, diamkan larutan selama 3 kali 24 jam. Setelah itu, pestisida siap untuk diaplikasikan. Namanya daun pepaya. Terus ada air 1 liter. Di sini saya menggunakan deterjen, Pak. Deterjennya mau apa saja boleh. Sabun toilet boleh, sabun cair boleh, yang Bapak punya lah di rumah. Mama lemon boleh? Mama lemon nggak apa, Pak. Yang penting sabun. Di sini fungsinya itu untuk melarutkan sebagai pelarut, Pak. Jadi mengurangi penggunaan bahan kimia larutan, ya, Pak. Sekaligus, Pak, kalau ada serangga yang memiliki lapisan lilin itu nggak bisa, Pak, dihilangkan cuma pakai air. Jadi harus dihilangkan dulu lapisan lilinnya dengan deterjen ini, Pak. Oke. Untuk alatnya ada telenan untuk potong-potong, ya, Pak. Ada sendok, ada pisau, ada saringan, ada blender, ada timba. Di sini Bapak kalau nggak punya blender cukup dicecah, Pak. Jadi opsional lah. Yang apa yang ada di rumah, ya, Pak. Oke. Saya mulai praktek langsung, ya, Pak. Ya, yang penting daun pepaya. Kita tuh buruknya daun pepaya itu karena rasanya pahit, ya, Pak. Oke. Di sini kenapa kok dipotong-potong, Pak? Karena untuk mempermudah. Kasihan, Pak, blendernya nanti kalau bisa-bisa, ya. Nanti dimarahin ibu-ibunya kalau usah. Oke. Setelah dicacah, dipotong-potong, langsung di blender. Caranya blender ngerti semua dong, Pak? Tahu. Ada yang tahu, ada yang blender kan belakang ini, Mas. Di sini saya larutkan dengan 1 liter air.
kalau dicacah juga nggak perlu harus sebenarnya, asalkan itu semua kan butuh getahnya Pak, biar nyatu enzim-enzimnya. Enzimnya itu. Ya nanti Pak. Ya gue tanya. Setelah di blender langsung disaring. Makanya minumannya. Di sini baru dikasih rinso, terserah aja Pak. Mau pakai rinso, mau pakai sunlight, mau pakai sabun coklat, terserah. Di sini takarannya itu 2 sendok Pak, untuk 10 liter. Nggak perlu banyak-banyak Pak. Setelah diaduk, nanti dibiarkan 3 kali 24 jam. Jadi ditutup ya Pak ya. Dibiarkan 3 hari baru bisa digunakan. Sebenarnya ini bisa digunakan Pak, tapi kan kurang akuh ya, harus dibiarkan dulu. Jadi untuk menyatukan enzim-enzim yang saya sebutkan tadi, jadi perlu dibiarkan dulu Pak. Setelah didiamkan selama 3 hari, lakukan aplikasi dengan mencampurkan 2-2,5 cup aqua ke dalam 10 liter air untuk 1 tangki hand sprayer. Usahakan melakukan aplikasi pestisida sebelum pukul 9 pagi untuk optimalisasi. Tanaman cabai yang diberikan aplikasi pestisida nabati adalah tanaman pada fase vegetatif atau pada masa pertumbuhan. Pestisida diberikan paling baik sebelum terjadi serangan sebagai antisipasi adanya serangan, sehingga petani tidak mengalami kerugian akibat serangan hama ulat geraya.